Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konveksi paksa internal. Oke. Nah, konveksi paksa internal ini nanti akan membahas konveksi paksa yang terjadi di dalam saluran atau di dalam pipa. Nah, mari kita mulai dengan membahas bagaimana karakteristik aliran di dalam pipa. Oke. Jadi di sini saya punya sebuah skema, sebuah pipa. Oke, lalu kemudian di sini ada fluida masuk dengan kecepatan seragam V in. Oke. Nah, pada fluida nyata dengan viskositas, yang terjadi adalah ketika fluida ini masuk mengalir ke dalam pipa, maka bagian fluida yang menempel dengan dinding akan memiliki kecepatan sama dengan dinding. Oke, jadi kalau dinding ini diam, ya, maka kalau dindingnya diam, berarti nanti fluida yang bersentuhan dengan dinding juga akan diam. Nah, karena efek viskositas, maka fluida ini akan memberikan tahanan pada lapisan fluida di atasnya. Sehingga lapisan fluida di atasnya kecepatannya juga turun. Oke, dan demikian seterusnya. Nah, efek dari viskositas ini makin lama makin berkurang, sehingga kecepatan fluida makin besar. Lalu kemudian di sekitar wilayah tengah ini fluida kecepatannya masih seragam. Oke, namun wilayah yang dipengaruhi oleh viskositas makin ke hilir makin besar. Nah, karena ini saluran yang semua sisinya itu istilahnya itu melingkar gitu ya, maka daerah yang dipengaruhi oleh viskositas ini akan muncul dari semua sisi. Nah, suatu ketika nanti pada satu titik dia akan ketemu di sini. Kemudian setelah ini bertemu, maka efek viskositas tidak akan bisa membesar lagi karena semua wilayah di penampang pipanya itu sudah terpengaruh oleh viskositas, sehingga kemudian di arah hilir itu kecepatannya tidak lagi berubah dan membentuk profil berupa profil parabolik. Jadi ini membentuk profil parabolik. Oke. Nah, wilayah di mana mulai dari inlet sampai ke di mana efek viskositasnya ini mencapai titik tengah, ini disebut sebagai entrance line. Oke. Lalu kemudian tebal ini adalah dt, ini yang disebut sebagai ini adalah delta, ya. Inilah lapisan batasnya. Oke. Jadi kita tulis di sini. Jadi LE ini adalah entrance line. Oke. Nah, wilayah yang di mana terjadi proses ini, gitu ya, ini disebut sebagai developing flow. Ketika boundary layer-nya sudah bertemu ke arah sana, ini disebut sebagai fully developed flow. Oke. Jadi ada developing flow, ada fully developed flow. Jadi wilayah dari inlet sampai ke titik pertemuan ini disebut sebagai developing flow. Nah, di mana tebal lapisan batasnya masih berkembang. Oke. Nah, di daerah fully developed, flow, kecepatan dari fluida itu fungsi dari jari-jari ini sama dengan Vmax 1 min R per R0 kuadrat. R0 adalah jarak ini 0. Jadi dari titik tengah ke ini R sampai ke ujung ini adalah R0. Oke. Nah, Vmax-nya ini sama dengan B per 8 mu delta P per L. L ini adalah panjang pipa,
ya. Jadi L ini adalah dari sini ke sini. Ini L. Delta P adalah beda tekanan antara inlet dan outlet. Ini adalah P inlet dikurangi P outlet. Oke. Nah, mu-nya sendiri adalah viskositas. Oke. Nah, pada saat fully develop itu debitnya, oke, debitnya itu bisa kita nyatakan sebagai I D per 2 pangkat 4 I D per 2 pangkat 4 dibagi mu kali 8 pangkat 4. Oke, ini. Oke. Nah, kalau Q kita definisikan sebagai V rata-rata kali A, maka V rata-rata ini sama dengan Q per A. Maka V rata-ratanya adalah D kuadrat per 32 mu delta P per L. Nah, demikian pula dengan secara thermal, begitu ya. Nanti juga ada entrance length, thermal entrance length LET, gitu ya. Di mana ini fluidanya katakanlah masuk dengan kecepatan seragam Tin, lalu nanti dia akan membentuk sebuah lapisan batas thermal juga yang berkembang sampai di sini ke sana. Ini alirannya juga fully develop secara thermal dan profilnya juga parabolik. Oke, ya. Oke. Lalu entrance length itu untuk aliran laminar ini adalah 0,05 RE, sorry ini per D ya. Ini. Lalu untuk entrance length thermalnya ini 0,05 RE kali Prandtl atau LE kali Prandtl karena 0,05 RE sama dengan LE untuk laminar. Oke, ini untuk laminar. Nah, untuk aliran turbulen, oke, LE-nya, LE per D ini sekitar 50. Oke. Oke. Nah, lalu untuk aliran di dalam pipa, kita definisikan bilangan Reynolds-nya terhadap diameter. Jadi ini rho, P rata-rata diameter per mu seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya saluran yang katakanlah tidak silindris gitu ya. Oke. Kan terlebih dahulu.
Ya, dari sini saja. Jadi untuk non sirkular, oke, kita definisikan diameter hidraulik. Kita simbolkan DH. Ini adalah 4 kali luas penampang dibagi dengan keliling. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya saluran persegi lebarnya A, sisi-sisinya A, berarti diameter hidrauliknya adalah 4A kuadrat kali 4A, karena kelilingnya adalah 4A. Oke. Dan ini bisa kita coret sehingga ini sama dengan A. Kalau kita punya saluran persegi panjang, lebarnya A, panjangnya tingginya B, ini adalah 4AB, berarti diameter hidrauliknya adalah 2AB A plus B dan seterusnya. Nah, jadi nanti untuk yang non sirkular seperti ini, Reynolds-nya didefinisikan terhadap diameter hidraulik. Ini rho P rata-rata diameter hidraulik per mu. Oke. Ya. Oke. Kita bahas tentang transisi laminar ke turbulen. Oke. Nah, jadi aliran laminar itu nanti akan berpindah. Jadi aliran itu akan berpindah dari laminar ke turbulen. Oke. Secara umum, jadi untuk bilangan Reynolds kritis 2300, oke, kita definisikan ini. Jadi kalau RE kurang dari RE kritis, dia laminar. Kalau RE lebih dari RE kritis, dia akan jadi turbulen. Oke. Ini transisi dari laminar ke turbulen. Ya.
Oke. Oke, kita bahas tentang balance energi, eh, volume atur aliran internal. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah pipa seperti ini, oke, kita bisa membuat sebuah volume atur yang melingkupi fluida yang mengalir di dalamnya. Oke. Nah, lalu kemudian karena ada proses perpindahan panas, oke, di sini nanti ada panas masuk. Oke. Jadi ada panas masuk ke dalam. Lalu di sini ini ada fluidanya masuk dengan temperatur TI. Laju aliran masuk ini membawa energi sebesar m dot CPTI. Lalu ini ada yang keluar, ini m dot CPTO. Oke. Nah, ini harusnya TMI ya, dan ini TMO. Apa? Karena ini merupakan temperatur rata-rata masuk dan temperatur rata-rata keluar. Oke. Tapi kadang beberapa literatur langsung menulis TI dan TO. Mengapa demikian? Kenapa harus temperatur rata-rata? Karena sebenarnya ini bisa jadi sudah membentuk profil seperti ini. Di sini juga ketika keluar temperaturnya membentuk profil seperti ini. Jadi karena di sini nanti ada temperatur dinding TS, maka ini pasti akan membentuk profil. Dan kita ambil nilai rata-ratanya. Oke. Nah, panas yang masuk ini itu setara dengan m dot gitu ya. Keluar dikurangi H masuk. Oke. Jadi sebenarnya begini. Nah, karena fluidanya ini katakanlah incompressible, kita bisa tulis menjadi m dot Cp T out dikurangi T in. Oke. Nah, ini adalah besarnya Q-nya. Oke. Jadi energi total yang mengalir masuk ke dalam fluida atau keluar itu nanti sama dengan ini. Oke. Nah, lalu untuk heat flux-nya, oke, heat flux yang mengalir ini sama dengan H, gitu ya, PS dikurangi PM. Oke. Nah, di mana TM ini adalah TI ditambah T out per 2. Oke. Oh, sorry. PM ini temperatur rata-rata fluida. Salah kita. Jadi kalau misalkan ini jaraknya ke sana adalah X, ini adalah TMX. Ini adalah temperatur rata-rata fluida di posisi X, seperti itu.
Jadi temperatur di satu titik saja. Oke. Nah, pada dasarnya ini ada dua kasus ya. Oke. Pada dasarnya ada dua kasus konveksi internal. Yang pertama adalah temperatur permukaan konstan atau TS-nya konstan. Yang kedua adalah flux panas konstan atau I-nya konstan. Oke. Nah, untuk kasus QS konstan, Q dot-nya itu sama dengan QS kali A. Jadi karena fluxnya ini konstan, maka total perpindahan panas sama dengan flux kali luas penampang. Oke, ini juga sama dengan M dot Cp temperatur keluar dikurangi temperatur masuk. Oke. Nah, ini luas permukaannya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini temperatur keluarnya, oke, itu adalah temperatur masuk ditambah M dot kali Cp. Oke. Jadi kalau QS konstan kita dengan mudah bisa memprediksi berapa temperatur keluarnya. Ya. Nah, untuk kasus TS konstan ini sedikit lebih rumit gitu ya. Jadi kita harus membuat analisis kontrol volume diferensial gitu. Oke, jadi kita harus membuat sebuah volume atur kecil. Oke, di mana temperatur di sini adalah Tm plus D. Tm, temperatur di sini adalah Tm, gitu ya. Lalu ini lebarnya dx. dq yang masuk ini adalah H. Oke, Ts dikurangi Tm kali dA. Oke, energi yang masuk di sini M, Cp Tm, energi yang keluar M dot Cp Tm Btm. Oke. Nah, kalau kita buat kesetimbangan energinya, nanti dari sini kita bisa peroleh, oke, jadi delta Q dot itu sama dengan ini ya, sorry, dq aja ini. dq dot itu sama dengan H Ts dikurangi Tm dA, ini juga sama dengan M dot Cp Tm dTm dikurangi Tm, karena ini ya masuk. Oke. Nah, ini saling menghilangkan. Oke. Jadi ini kita peroleh nanti H Ts dikurangi Tm dA M dot Cp dTm.
Nah, karena TS konstan, DTM ini adalah minus dari TS dikurangi TM, atau ini TM dikurangi TS. Jadi kalau ini DTS, ini sama dengan min D TS per TM. Oke, sorry. Oke, jadi dari sini nanti kita bisa peroleh TS min TM DA, ini min M dot CP, oke, min D, sorry, D TS min TM. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa D TS min TM kali TS min TM ini sama dengan min, gitu ya. Oh, sorry, ini HAS ya. HDA. Min HDA per M dot CP. Oke. Nah, ini bisa kita integralkan, gitu ya, kedua sisi. Ini DTS min TM, TS min TM, oke. Ini minus H per M dot CP integral DA. Oke. Dari sini kita peroleh bahwa ln TS min TM jadi ini kita integralkan mulai dari X sama dengan X inlet ini ke X outlet, ini juga sama outlet. Oke. Oh, sorry, ini dari T ya. Karena TS konstan, jadi ini dari D integral TM inlet, TM outlet. Oke. Nah, ini sama dengan ln TS min TM, oke, sorry, TM outlet, TM inlet, oke. Ini H M dot CP integral keliling kali X DA, oke. X inletnya anggap 0, ini sama dengan L, ya. Ini L. Oke. Nah, nanti kita peroleh ln
TS dikurangi TM outlet, TS dikurangi TM inlet. Oke. Nah, ini diintegralkan sama dengan A. Jadi ini nanti AS minus ya. Sorry, ini ada minus. Ini ada minus M dot dp. Jadi TS TMO TS dibagi TS dikurangi TMI ini sama dengan eksponen min H AS M dot dp. Oke, sehingga temperatur outletnya, oke, ini sama dengan TS dikurangi TS dalam kurung TMI eksponen min H AS M dot dp. Oke. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung besarnya temperatur rata-rata keluar dari temperatur rata-rata masuk dan temperatur dinding yang konstan. Oke. Nah, karena temperatur fluidanya berubah, maka delta T, oke ya, atau TS dikurangi TM ini berubah dari inlet ke outlet. Nah, oleh karena itu didefinisikan temperatur rata-rata yang kita namakan delta T LMTD. LMTD ini adalah logaritmik min temperatur difference. Jadi beda temperatur rata-rata logaritmik. Nah, dengan demikian I dot itu adalah H kali A kali delta T LMTD untuk aliran internal. Nah, delta T LMTD-nya itu didefinisikan sebagai delta TO dikurangi delta TI dibagi len ya, delta TO per delta TI. Oke, nah delta TO-nya adalah TS dikurangi TMO. Delta TI ini kita definisikan sebagai TS dikurangi T rata-rata masuk. Oke, kita akan bahas tentang bilangan Nusselt untuk aliran atau
konveksi internal. Oke. Nah, pertama untuk aliran laminar, oke, PS konstan, ini nusot rata-rata D HD per KF itu adalah 4, oh sorry, bukan 4,36, salah. 4,36 ini adalah 3,66. Untuk heat flux konstan NU rata-ratanya H rata-rata kali D KF ini adalah 4,36. Oke, yang menarik ini nilai Nusseltnya konstan gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini aliran laminar ini ada syaratnya ya. Ini adalah fully developed gitu ya. Jadi kalau ini fully developed, Nusselt number-nya konstan. Kenapa? Karena kecepatannya tidak lagi berubah, profil temperaturnya juga tidak berubah ke arah hilir. Jadi Nusselt number-nya konstan. Ya, kita oke. Nah, lalu kemudian untuk saluran non silindris, Nusselt rata-ratanya didefinisikan terhadap diameter hidraulik. Dan ini nilainya berbeda-beda, tergantung pada aspek rasio dari saluran. Ya, ini adalah tabel Nusselt number rata-rata untuk aliran laminar untuk berbagai tipe saluran yang berbeda. Jadi nilainya konstan juga untuk satu aspek rasio yang sama, tapi akan berbeda jika aspek rasionya berbeda. Oke. Nah, misalkan untuk yang persegi ini, aspek rasio perbandingan lebar dan tinggi ini menentukan nilai Nusselt number-nya. Oke. Jadi ada tabelnya, silahkan dirujuk di referensi. Oke. Nah, kita bersihkan dulu. Ya, belum bersih ya.
Nah, untuk entrance region gitu ya. Jadi panjang pipanya kurang dari LE, katakanlah begitu. Nah, nusunan berat rata-ratanya diberikan oleh ini 3,66, 0,065 D per L, Reynolds D kali Prandtl, oke, 1 ditambah 0,04 D per L, Reynolds Prandtl, pangkat 2/3. Oke. Nah, ini kalau pipa silindris gitu ya. Nah, kalau untuk sorry. Oops. Jadi kalau misalkan untuk plat paralel, oke. Jadi ini saya punya plat gitu ya. Hanya atas bawah. Kalau dilihat di samping juga seperti ini. Kan begini. Fluidanya mengalir ke sana. Oke. NUD-nya itu 7,54 0,03 di hidraulik, RED BR 1 ditambah 0,16 DH per L, RED pangkat 2/3. Oke, jadi seperti ini. Nah, formula ini berlaku untuk RE kurang dari 2800. Berarti ini adalah laminar entrance region. Oke. Nah, termasuk yang laminar tadi ya. Jadi ini yang penting ya. Untuk konveksi paksa internal, sifat-sifat ditentukan pada PM temperatur masuk, rata-rata antara temperatur keluar dan temperatur masuk. Jadi ini penting. Ini untuk laminar. Oke. Yang kedua untuk aliran turbulen. Untuk fully developed turbulent flow, untuk fully developed turbulent flow kita gunakan persamaan Tittus-Boelter. Jadi ini cukup terkenal ya, persamaan Tittus-Boelter ini yang digunakan. NUD 0,023
RED pangkat 0,8 PR pangkat N. Oke. Nah, N ini 0,4 untuk heating, N 0,3 untuk cooling. Oke. Nah, ini berlaku untuk 0,7 PR 160, lalu Reynolds lebih dari 10.000. Oke. Oke. Nah, koreksi untuk beda sifat atau temperatur yang besar. Jadi, misalkan antara inlet dengan outlet itu beda temperaturnya cukup tinggi, gitu ya. Itu kita harus lakukan koreksi. Oke. Nah, agar sifat-sifat Nusselt number yang dievaluasi pada temperatur rata-rata dengan asumsi bahwa CP, rho dan lain-lain konstan ini tetap valid gitu. Nah, bilangan Nusselt rata-rata yang dikoreksi, koreksi ini sama dengan bilangan Nusselt yang ditentukan secara seperti tadi ya pada TM ini. Oke. Nah, lalu dikalikan dengan mu per mu S pangkat 0,14. Nah, ini adalah viskositas yang dievaluasi pada TS atau temperatur permukaan. Nah, jadi dari sini kita sudah dapat korelasi untuk aliran turbulen dan korelasi untuk aliran laminar. Jadi kalau nanti kita akan melakukan analisis perpindahan panas konveksi paksa internal, kita harus tentukan terlebih dahulu rejim alirannya, apakah dia masuk ke laminar atau masuk ke turbulen. Baru kemudian kita pilih korelasinya, dan kemudian kita evaluasi Nusselt number, dan kita tentukan koefisien konveksi rata-ratanya. Ini materi kita tentang konveksi paksa internal. Selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.